Teori monetarisme adalah teori di mana pemerintah memiliki peran untuk mengatur aspek ekonomi suatu negara. Monetaris mengacu pada ekonom yang memiliki keyakinan kuat bahwa perubahan jumlah uang beredar adalah penentu utama kinerja ekonomi dan perilaku siklus bisnis. Menurut mereka, kesehatan ekonomi suatu negara bergantung pada suplai moneter dan uang, sehingga muncullah kebijakan moneter. Nah, hal ini merupakan pandangan dalam ekonomi moneter bahwa variasi jumlah uang yang beredar memiliki pengaruh yang besar pada output nasional dalam jangka pendek dan tingkat harga selama periode yang lama. Dan kalau kalian tahu, tujuan dari kebijakan moneter yang terbaik ini menargetkan tingkat pertumbuhan jumlah uang yang beredar. Negara Indonesia bahkan dunia sudah terdampak pandemi COVID-19 kurang lebih selama 2 tahun. Nah, tentunya pemerintah juga sudah melakukan banyak sekali kebijakan untuk mengatasi perekonomian di negara yang terdampak dari pandemi ini. Namun, apakah kalian tahu siapakah yang harus bertanggung jawab atas pandemi, pemerintah atau melainkan market? Monetarisme membawa ekonomi ke dalam pemikiran yang menekankan peran pemerintah dalam mengendalikan jumlah uang beredar. Berkaitan dengan hal tersebut, tentu ini bertentangan dengan tujuan tunggal Bank Indonesia, yaitu dalam mencapai dan memelihara kestabilan nilai tukar rupiah. Lalu bagaimana jika pemerintah turut mendominasi pelaksanaan kebijakannya, dan juga bagaimana peran market dalam hal ini? Kolaborasi pemerintah sebagai pemangku kebijakan dengan Bank Indonesia sebagai lembaga yang bertugas menjaga kestabilan nilai rupiah harus sesuai dan tepat sasaran dalam melakukan upaya pengembalian ekonomi suatu negara yang jatuh akibat pandemi COVID-19. Maka, kebijakan moneter apa saja yang seharusnya diambil pemerintah untuk mengatasi kondisi tersebut dengan tetap menyelaraskan kolaborasinya bersama Bank Indonesia. Kemudian, Bank Indonesia dan OJK perlu merumuskan kebijakan untuk mengatasi tingginya tingkat suku bunga perbankan yang membebani pelaku ekonomi di tengah perlambatan pasar saat ini. BLT juga perlu diimbangi dengan ketepatan data penerima bantuan dan perbaikan mekanisme penyaluran agar penyaluran BLT bisa tepat sasaran. Selain itu, OJK perlu memberlakukan kebijakan yang mendorong lembaga keuangan untuk melakukan rescheduling dan refinancing utang swasta baik untuk UMKM maupun usaha-usaha. Memastikan pemerintah membuat pilihan yang baik dan cermat dalam setiap keputusan moneter yang mereka buat, serta menggunakan peran BPK untuk mengawasi pengelolaan keuangan oleh BI dan mengawasi pembuatan kebijakan oleh pihak pemerintah, serta memastikan transparansi dalam semua proses yang terjadi kepada pihak masyarakat. Koordinasi kebijakan yang erat antara Bank Indonesia dengan pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan terus diperkuat untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan, serta mempercepat pemulihan ekonomi. Seperti kebijakan restrukturisasi pinjaman, di mana fokus koordinasi kebijakan diarahkan untuk mengatasi permasalahan sisi permintaan dan penawaran dalam penyaluran kredit atau pembiayaan dari perbankan kepada dunia usaha pada sektor-sektor prioritas yang mendukung pertumbuhan ekonomi dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Pada faktanya, menurut data BPS menunjukkan bahwa pandemi ini menyebabkan banyak UMKM yang tidak mampu untuk melunasi pinjamannya, sehingga memutuskan untuk melakukan pengurangan karyawan dengan melakukan PHK secara massal. Kebijakan penanganan pandemi dikelompokkan menjadi 4 kategori, diantaranya kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan juga emergency liquidity. Memandang sisi pemerintah, fokus pada bantuan sektor tenaga kerja dan rumah tangga dengan bentuk job rotation scheme, unemployment insurance, direct cash payment, dan juga relaksasi pajak. Sedangkan Bank Sentral merilis kebijakan yang berfokus pada pasar keuangan dengan transaksi money market. Tetapi ketika investasi masih saja tak kunjung produktif, penarikan utang berlebihan oleh korporasi akibat suku bunga rendah akan menimbulkan decoupling dan berpotensi menyebabkan aset bubble. Di sini terlihat jelas pentingnya peran market. Pemerintah atau market itu bukan merupakan sebuah pilihan. COVID-19 merupakan tanggung jawab bersama. Pertama, otoritas memerlukan peluncuran kebijakan efektif. Kedua, diperlukan bauran kebijakan moneter, fiskal, dan juga makroprudensial. Yang ketiga, negara emerging memerlukan penjagaan sustainabilitas fiskal, kredibilitas kebijakan moneter, dan juga melanjutkan reformasi struktural. Serta peran OJK, BPK, dan lembaga lainnya tak luput juga masyarakat sangat penting dalam penanganan COVID-19 ini. Pemerintah dan juga market merupakan hal yang sangat berkaitan.
Monetarisme akan berjalan baik, tapi tidak semua hal selayaknya dikuasai oleh pemerintah dalam pelaksanaan kebijakannya. Pemerintah, bank sentral, maupun market sangat berkaitan dalam pelaksanaan kebijakan penanganan COVID-19 demi mendukung keselarasan setiap pelaksanaan kebijakan.